teman-teman semua, selamat datang. Bertemu lagi dengan saya Vita Dwi Sakundiana. Nah, hari ini teman-teman aku akan membahas mengenai hal-hal yang merupakan kesalahan-kesalahan fatal pelamar beasiswa LPDP. Nah, jadi kamu perlu tahu nih tentang hal ini supaya kamu tidak gagal ke depannya dalam menghadapi pendaftaran beasiswa LPDP. Kesalahan pertama ialah persiapan yang sangat mepet sehingga kamu tidak membaca pedoman pendaftaran secara teliti. Kenapa hal ini bisa menjadi persoalan? Karena teman-teman, ibaratnya bahwa panduan pendaftaran ini adalah sebuah gerbang di mana kamu bisa membuka pintu untuk bisa keluar. Nah, salah satu cara untuk bisa membuatmu lolos beasiswa LPDP khususnya di tahap administrasi ialah memahami lebih dalam lagi mengenai panduan pendaftaran. Sekali lagi nih teman-teman, banyak di antara kita yang karena mepet akhirnya banyak kesalahan-kesalahan. Oke, kita contohkan nih ya. Misal pendaftaran LPDP itu kan diharuskan untuk melampirkan terkait dengan rekomendasi, bahwasanya dalam format rekomendasi ini kan LPDP sudah memberikan contoh formatnya seperti apa, poin-poin isiannya seperti apa. Nah, akan tapi kalau misalkan nih kemarin teman saya sendiri itu gagal karena memang dia menggunakan format yang berbeda. Artinya dia menggunakan format yang tidak sesuai dengan yang diminta oleh LPDP. Nah, ini juga menjadi sumber kesalahanmu sehingga kamu bisa gagal di tahap administrasi. Hal yang perlu kamu tahu teman-teman, bahwa ketika nanti kamu mendaftar LPDP nanti ada sesi yang namanya verifikasi berkas. Nah, otomatis di sini sebelum kamu lebih jauh nanti di bagian pendaftaran, sebaiknya teman-teman harus memperhatikan benar-benar isian yang diperlukan ataupun juga panduan dari pendaftaran itu sendiri. Nah, jadi supaya kamu tidak bingung lagi ketika nanti ada verifikasi sebelum adanya wawancara untuk mengecek kembali nih validitas dari berkas-berkas yang kamu lampirkan. Nah, hal yang kedua ialah teman-teman mengupload berkas secara tidak valid, tidak lengkap, tidak jelas, sehingga hal ini bisa membuatmu gagal ketika nanti seleksi administrasi. Nah, hal ini kemudian teman-teman harus perhatikan bahwa apapun yang berkas kalian upload, pastikan kalian benar-benar mengupload berkas secara jelas. Nah, hal ini biasanya permasalahannya ada pada scan. Nah, supaya teman-teman nanti tidak gagal di saat verifikasi berkas oleh pihak panitia LPDP, sebaiknya kalian benar-benar membuat scan dari berbagai berkas yang diperlukan itu secara jelas terbaca. Jangan sampai berkas yang kamu upload tidak terbaca alias buram dan lain sebagainya. Nah, itu akan menghambat daripada panitia LPDP untuk bisa memahami berkas yang kamu lampirkan tersebut. Dan jangan lupa teman-teman juga harus memperhatikan bahwa berkas yang kalian upload ini harus benar-benar valid, jangan sampai palsu. Nah, biasanya kejadiannya adalah di bagian TOEFL ITP atau juga IELTS. Nah, banyak sekali di antara kita yang mungkin masih ada aja yang kemudian menggunakan cara-cara yang buruk, seperti misalnya membeli sertifikat yang merupakan hasil dari pengerjaan seseorang yang ahli. Seperti itu tidak boleh, karena LPDP tahu mengenai mana berkas yang asli ataupun juga tidak. So, kamu harus mempersiapkan berkas secara asli. 2, tidak palsu. Yang ketiga, jelas. Yang ketiga ialah mengenai IPK. Nah, teman-teman jangan sampai nekat ya. Sekarang aku kasih tahu kalian, jangan sampai nekat kalau memang IPK kalian sesuai dengan jalur yang kalian pilih itu tidak sesuai. Misal dari standarnya minimal adalah 3, ketika IPK kalian hanya 2,5 atau 2,9, sebaiknya kamu tidak nekat untuk mendaftar beasiswa LPDP. Kenapa? Karena itu sudah standar minimalnya. Itu sama aja kalian akan membuang waktu kalian, tenaga kalian, dan menunggu waktu kelulusan. Karena LPDP tidak mungkin meloloskan kalian dengan IPK yang di bawah standar minimal yang telah ditentukan. Ini bagi teman-teman nih yang mungkin masih semester 6, semester 5, dan juga semester 7 yang saat ini mengincar beasiswa LPDP di tahun yang akan datang, sebaiknya kalian mempersiapkan untuk IPK di atas minimal. Kalian bisa melihat dari panduan tahun lalu untuk melihat syarat-syarat yang diperlukan di masing-masing jalur yang kalian pilih. Yang keempat ialah kamu nekat mendaftar LPDP padahal TOEFL ITP-mu atau IELTS-mu di bawah rata-rata minimal atau standar minimal.
Misal, saya berikan contoh, standar minimal untuk pendaftaran LPDP dalam negeri adalah 400 untuk bagian afirmasi. Nah, kalau kalian mendaftar LPDP di dalam negeri dengan skor TOEFL ITP-mu di bawah 400, misalnya 399, otomatis itu akan ditolak oleh sistem. Oleh karena itulah kenapa teman-teman jangan sampai kamu nekat untuk mendaftar, karena itu sama aja kalian membuang waktu. Ingat teman-teman bahwa persiapan untuk TOEFL ITP memang sangat panjang. Bahkan untuk sebulan saja hanya dilakukan 2 kali, dan pengeluaran untuk setiap tes resmi TOEFL ITP adalah 2 minggu. Maka kalau teman-teman misalnya gagal nih dalam tes pertama, kalian hanya mendapatkan skor 399, sebaiknya teman-teman juga harus melakukan tes kembali, dan itu tidak bisa dilaksanakan secara mepet. Otomatis teman-teman harus melaksanakan tes jauh-jauh hari supaya teman-teman bisa menyusul ataupun mengejar skor yang ditentukan. Minimal adalah 400 untuk dalam negeri, dan untuk jalur reguler adalah 500. Dan sedangkan untuk IELTS biasanya adalah 6,5 atau juga 5,5 tergantung dengan jalur yang dipilih. Nah, makanya kenapa aku bilang di sini teman-teman sebaiknya baca panduan tahun lalu dengan secermat-cermatnya supaya bisa mengecek kembali dan menyicil berkas-berkas yang diperlukan seperti TOEFL ITP dan juga IELTS, karena ini benar-benar menjadi momok bagi semua orang, karena nggak semua orang bisa lolos TOEFL ITP maupun IELTS dengan jangka waktu yang sangat singkat. Nah, persyaratan selanjutnya adalah kalian tidak memenuhi surat keterangan sehat yang diperlukan. Ingat teman-teman bahwa surat sehat yang diperlukan untuk mendaftar LPDP dalam negeri itu ada beberapa. Yang pertama adalah surat keterangan sehat berbadan sehat. Yang kedua adalah surat keterangan bebas narkoba atau SKBN. Nah, untuk yang di luar negeri ada tambahan yakni TBC. Nah, otomatis teman-teman di sini kalian harus benar-benar memperhatikan dan membaca syarat secara detail. Apakah teman-teman akan mendaftar di dalam negeri ataukah juga di luar negeri? Nah, jangan sampai salah satu berkas yang diperlukan ini kalian tidak melampirkan. Karena kalau kalian salah melampirkan atau tidak melampirkan, otomatis kalian akan ditolak oleh pihak verifikator. Kesalahan selanjutnya ialah kalian tidak serius mengisi formulir online yang disediakan oleh LPDP pada saat waktu mendaftar. Nah, teman-teman sebaiknya di sini kalian jangan sampai menyepelekan sehingga kalian mepet deadline baru mengisi laman online tersebut. Kenapa? Karena teman-teman percayalah bahwa isian online atau formulir online yang kalian isi ini akan menjadi sebuah kurikulum vitae yang sangat didalami oleh pihak interviewer nantinya. Otomatis teman-teman di sini kalian harus mengisi yang namanya formulir online secara hati-hati dan juga menyeluruh. Jangan sampai kalian mengisi setiap pertanyaan, setiap isian dengan secara tidak sungguh-sungguh, karena ini bisa menghambat ketika tahap verifikasi dari pihak verifikator. Nah, makanya kenapa sebaiknya kalian isi jauh-jauh hari dengan sistem menyicil. Kesalahan fatal selanjutnya yang bisa menghambatmu lolos LPDP ialah tidak serius dalam menulis proposal studi dan juga rencana studi. Teman-teman semua, kalian juga harus tahu bahwa proposal studi dan rencana studi merupakan aset berhargamu atau merupakan investasimu untuk bisa lolos di tahap wawancara. Kenapa? Karena dua berkas ini merupakan bekas pedoman ataupun pegangan yang akan digunakan oleh pihak interviewer untuk mencocokkan apakah teman-teman ini cocok sebagai penerima beasiswa LPDP. Oleh karena itu teman-teman, kalian harus memperhatikan dalam penulisan proposal studi, di mana proposal studi ini merupakan penyampaian tentang justifikasi rasional kenapa sih kamu memilih program studi, kemudian universitas tujuan kamu, dan juga relevansinya dengan pembangunan nasional. Nah, yang kedua adalah rencana studi. Nah, biasanya untuk rencana studi adalah mengenai rencana-rencana kamu selama perkuliahan, baik latar belakangmu, kenapa kamu memilih program studi dan juga universitas tersebut, tetapi juga kalian juga harus melampirkan dan juga menjelaskan lebih lanjut terkait SKS, kemudian silabus, kemudian kurikulumnya, dan juga target-target perkuliahan serta harapan dan juga rencana yang akan kalian lakukan selama dan setelah lulus di program
magister ataupun S3 yang kalian tuju. Oleh karena itu teman-teman, untuk bisa membuat yang namanya proposal studi dan juga rencana studi, kalian sebaiknya bermuhasabah diri dan juga membuatnya jauh-jauh hari. Kesalahan fatal terakhir yang bisa menggagalmu lolos tahap administrasi ialah kalian mensubmit pendaftaran di hari H deadline. Nah, seperti yang aku bilang teman-teman, kalau kalian mendaftar ataupun mensubmit laman pendaftaran di hari H, otomatis di sini akan banyak ribuan mahasiswa yang mendaftar. Otomatis ini bisa menghambat atau memperlambat dari server LPDP sehingga menjadi down. Oleh karena itu teman-teman, aku sarankan untuk mensubmit pendaftaran adalah di hari H-4 penutupan pendaftaran, supaya apa yang sudah kalian persiapkan dan juga kalian perjuangkan untuk mendapatkan semua berkas pendaftaran tidak menjadi sia-sia. Jadi itu teman-teman yang merupakan kesalahan fatal pelamar beasiswa LPDP. Nah, jika kalian ada pertanyaan seputar pendaftaran LPDP, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, kalian bisa subscribe dan juga share ke teman-teman kamu lainnya. Sekian teman-teman video aku kali ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Sampai jumpa.